Jadi ninja ya? Pemilihan Capres-Cawapres tinggal beberapa bulan lagi nih. Para kandidat juga udah umumin visi misi mereka masing-masing. Sekarang juga lagi pada kampanye untuk menarik suara, terutama suara anak muda. Terus emangnya benar soal anggapan kalau pemilih muda lebih memilih Capres-Cawapres berdasarkan gimmick atau komunikasi politik kekinian ketimbang ide gagasan yang ditawarkan? Pemilih muda pada pemilu 2024 saat ini terbagi jadi dua, yaitu mereka yang termasuk dalam generasi milenial dan mereka yang termasuk dalam Gen Z. Milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 atau yang berusia 27 hingga 42 tahun di tahun 2023 ini. Sementara mereka yang tergolong Gen Z adalah mereka yang lahir tahun 1997 hingga 2012 atau yang berusia 11 hingga 26 tahun di tahun 2023. Nah, pada bulan Juli lalu, Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa kita sebut KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap pemilu 2024. Hasilnya ada 204.807.222 total pemilih di Indonesia. Dari jumlah itu, mayoritas DPT merupakan milenial dan Gen Z. Pemilih milenial dengan jumlah mencapai 68.822.389 atau sekitar 33,6% dari total pemilih, sedangkan pemilih Gen Z berjumlah 46.800.161 atau 22,85% dari total pemilih keseluruhan. Nah, itu artinya jumlah pemilih muda yang akan ikut menyumbang suara di ajang pemilu 2024 nanti berjumlah 115.622.550 orang. Banyak banget ya sahabat kompas.com. Nah, ada 3 kriteria yang dipertimbangkan pemilih muda dalam memilih sosok capres-cawapres. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023, 3 kriteria tersebut yaitu pertama, sosok yang sederhana dan merakyat. Kedua, tegas dan berwibawa. Ketiga, punya pengalaman dan prestasi sebagai pemimpin. Menurut survei, sebanyak 25,5% Gen Z mendukung capres yang tegas dan berwibawa. Lalu, 24,8% kelompok tersebut memilih capres dengan pribadi yang sederhana dan merakyat. Sementara di kalangan milenial muda, sebanyak 31,2% mendukung capres yang sederhana dan merakyat, serta 26% memilih capres tegas dan berwibawa. Namun, di kelompok milenial madya, sebanyak 29,4% responden mendukung capres yang tegas dan berwibawa, sedangkan 25,6% responden memilih sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa Gen Z paling banyak mendukung Ganjar Pranowo dengan total elektabilitas sebesar 31%. Pada kelompok yang sama, Prabowo Subianto mendulang angka 28,2% dukungan. Sementara Anies Baswedan didukung 8,2% Gen Z. Di kalangan milenial, Prabowo mendapatkan dukungan paling besar, yaitu 28%. Disusul Ganjar dengan elektabilitas sebesar 21,3%. Dan Anies sebesar 11,8%. Mengingat suara pemilih didominasi oleh milenial dan Gen Z, tentunya para pasangan capres-cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres mendatang harus mampu menyesuaikan diri dengan pola pikir generasi tersebut. Ketiga pasangan capres-cawapres memiliki strateginya masing-masing untuk memikat para pemilih muda. Misalnya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau disingkat AMIN.
mendorong calon pemilih untuk melihat bahwa Anies adalah orang terpelajar yang bisa masuk ke pemerintahan berkat kecerdasannya. Apalagi nih, pasangan Amin ini juga sering terlihat menunjukkan candaan yang fresh. Contohnya kayak gini nih. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepet nih, contohnya nih. Nyelepet. Nyelepet nih, ya. Gak bahaya, ta? Sebelumnya, Anies juga terbuka untuk di-roasting oleh komika di televisi dengan penuh canda dan menghibur. Sedangkan Muhaimin atau Caimin sapaan akrabnya justru lebih sering tampil jenaka khas Surabayaan-nya. Nah, kalau pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk menggait suara anak muda di Pilpres 2024. Eits, nggak mau kalah, pasangan Prabowo Gibran juga punya strategi untuk meraup suara milenial dan Gen Z. Nah, apalagi yang lagi viral belakangan ini soal komunikasi politik Prabowo Gibran yang tampak kekinian. Bahkan, image Prabowo yang sebelumnya tampak garang dan serius, sekarang lebih terlihat luas dan suka bercanda. Image humoris Prabowo dinilai menjadi strategi komunikasi politik yang berbeda dari gaya Prabowo sebelumnya. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo juga tampil santai yang diplesetkan menjadi santuy. Apalagi setelah itu banyak muncul video, terutama di media sosial, yang menampilkan Prabowo dengan tingkah menggemaskan dengan caption gemoy. Apa itu gemoy itu? Melebur dalam selera anak muda. Ya, terlebih lagi, pasangan Prabowo, yaitu Gibran, masih termasuk dalam klasifikasi generasi milenial. Gibran juga cukup aktif berinteraksi dengan anak muda di media sosialnya. Wali kota Solo itu juga memiliki pembawaan dan gaya bicara yang santai. Sehingga koalisi parpol pengusung Prabowo Gibran yakin kalau sosok Gibran akan membawa daya tarik bagi milenial dan Gen Z, sebab Gibran adalah anak muda yang inovatif. Nah, kalau pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk menggait suara anak muda di Pilpres 2024. Ganjar mengatakan bahwa strategi kampanye yang disebut sebagai nanostrategi itu akan menyasar anak muda dalam tingkat terkecil di lingkungan, yaitu komunitas. Ganjar juga sering berdiskusi dengan anak-anak muda. Misalnya nih, pada Agustus lalu, Ganjar bersama influencer muda melakukan diskusi tentang banyak hal, termasuk mencurahkan unek-unek terkait kecemasan mereka tentang lapangan pekerjaan di masa depan. Gak cuma itu, pada Oktober lalu, Ganjar Mahfud juga menggelar diskusi dengan pekerja kreatif dan Gen Z di Jakarta. Sejumlah pekerja seni dan budayawan mengusulkan sejumlah hal yang dijawab Ganjar Mahfud dengan rencana kerja mereka jika memenangkan kontestasi Pilpres mendatang. Mantan Gubernur Jateng ini juga kerap tampil dengan guyonan dan senyumnya yang khas. Boleh. Ketawa dia, sini. Oh, ada lope-lopenya. Begitu pula dengan Mahfud, di balik gayanya yang serius, tetapi Mahfud juga sering menyelipkan guyonan. Tampilnya para calon pemimpin bangsa jelang Pilpres dengan guyonan atau gimmick yang renyah, membuat panggung politik yang biasanya tegang dan kaku jadi lebih cair dan hangat. Tapi seberapa besar sih pengaruh gimmick atau komunikasi politik kekinian dalam memikat arah pilihan generasi muda? Terus emangnya benar soal anggapan kalau pemilih muda lebih memilih capres-cawapres berdasarkan gimmick atau komunikasi politik kekinian ketimbang visi misi yang ditawarkan? Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menilai bahwa milenial dan Gen Z merupakan rasional voters. Maka menurut Cecep, pemilih milenial dan Gen Z tentu akan melihat ide dan gagasan dari masing-masing capres-cawapres dalam menentukan arah pilihan mereka. Namun, Cecep juga bilang kalau penyampaian ide dan gagasan dengan gaya komunikasi politik yang kekinian tentu bisa menggait suara milenial dan Gen Z. Kalau kita bicara bagaimana penyampaiannya, nah itu yang digunakan dengan model komunikasi politik yang kekinian dengan penggunaan media sosial misalnya. Sehingga kemudian ketika apakah kemudian gimmick dan komunikasi politik ini berpengaruh? Ya saat ini mereka berpengaruh ya. Jadi isu-isu tadi dikemas dengan gimmick-gimmick politik atau komunikasi politik yang memang mengena buat mereka dengan penggunaan media sosial yang masif.
Di sisi lain, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengatakan bahwa Gen Z juga ada yang termasuk sebagai mahasiswa. Maka biasanya mereka lebih kritis dan melihat visi misi, ide, atau gagasan calon pemimpin bangsa. Meski begitu, menurut Komarudin, preferensi arah pilihan kalangan milenial dan Gen Z kombinasi. Ya, faktanya memang seperti itu, lebih berbasis pada gimmick, informasi kekinian gitu ya, atau komunikasi politik kekinian. Tetapi saya sih melihat kombinasi atau campuran itu yang saya katakan, karena generasi milenial atau Gen Z yang di kampus yang menjadi mahasiswa itu juga masih melihat visi misinya begitu. Tapi memang mayoritas kebanyakan gitu milenial dan Gen Z itu melihat dukungan capres-capres itu kepada gimmick. Nah, itu diakui atau tidak, senang atau tidak, seperti itu. Meski milenial dan Gen Z sama-sama merupakan pemilih muda dalam kontestasi Pilpres mendatang, tetapi nyatanya tetap ada perbedaan. Bila milenial masih lebih menyukai strategi komunikasi politik dengan diskusi dan adu ide, tetapi Gen Z tidak. Gen Z dinilai lebih menyukai materi berupa teks pendek yang serba visual seperti video, meme, serta microblog. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah pun mengaku khawatir dengan arah pilihan milenial dan Gen Z yang cenderung menyukai dan memilih capres-cawapres bukan berdasarkan visi misi, melainkan gimmick yang memang lagi ngetren. Deddy memberikan contoh di mana capres Prabowo lebih populer dari Anies dan Ganjar karena sejalan dengan tingkat kesukaan anak muda saat ini. Misalnya saja, bagaimana Prabowo Subianto mendapatkan tingkat approval rating tertinggi di antara 3 kandidat lainnya, bukan karena faktor Prabowo akan mengusung gagasan dan juga ide-ide politik di 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto mendapatkan rating tertinggi itu linear dengan tingkat kesukaan anak-anak muda yang juga meningkat. Dan kalau kemudian ditanya faktor apa yang paling mempengaruhi popularitas Prabowo Subianto, itu adalah gerakan-gerakan gimmick politik, misalnya bagaimana goyangan gemoy atau gerakan-gerakan yang memang sedang tren, sedang marak di kalangan komunitas-komunitas Gen Z dan juga milenial. Deddy bilang, gak heran kalau semisal nanti para kandidat capres-cawapres dalam menarik suara milenial dan Gen Z tidak menggunakan gagasan-gagasan politik untuk dipropagandakan. Menurut Deddy, mereka akan melakukan pendekatan yang sifatnya gimmick semata. Nah, menurut sahabat Kompas.com gimana nih? Kalau kalian lebih milih capres-cawapres berdasarkan gimmick-gimmicknya atau visi misinya? Yang pasti jangan sampai golput ya!